perilaku dari konsumen selaku pembeli dalam mekanisme pasar. Sedangkan dalam teori perilaku produsen, itu kita memahami konteksnya lah sebagai produsen berarti pengusaha. Nah, dalam hal ini mereka yang melaksanakan aktivitas yang kita sebut sebagai rumah tangga produsen gitu ya. Dalam siklus diagram flowchart atau diagram arus melingkar, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen inilah kita fokuskan, kita pelajari bagaimana sih perilaku mereka. Mereka yang biasanya berprofesi sebagai pengusaha atau memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. Nah, dalam hal ini kita mempelajari bahwasanya konsep dalam berproduksi itu ada namanya fungsi produksi. Fungsi produksi ini kalau misalkan ibaratnya Nadia suka makan apa Nadia? Kalau jajan ketika puasa jangan dibayangkan apa? Bakso. Bakso lagi, kemarin bakso. Bosan nanti teman-temannya ya. Contohnya lain lah, misalnya adalah fungsi dari mie ayam misalnya di sini ya. Yang puasa jangan sampai bayangin ngiler nantinya. Ya, fungsi mie ayam merupakan kombinasi dari input yang kalian gunakan, yaitu diantaranya adalah capital dan labor. Nah, itu kalau misalnya ada soal UTBK ya, saya juga mengajar UTBK, ini muncul nih, apa yang dimaksud dengan fungsi produksi, FQ, Q itu adalah output jumlah barang kita hasilkan. Maaf, tulisannya agak kurang bagus ya, karena kebiasaan jarang sekarang menulis. Nah, itu fungsi dari penggunaan input kita yang terdiri dari K. K itu adalah modal, itu singkatan dari kapital. Kemudian L ini adalah labor. Labor ini singkatan dari tenaga kerja. Jadi, kalau misalnya kita tanya Pak mie ayam gitu ya, Pak berapa laku sehari tadi jual mie ayamnya? Oh banyak deh, pas apa namanya buka puasa 200 mangkok bisa laku ludes terjual misalnya kayak gitu. Nah berarti fungsi produksi untuk menghasilkan sebanyak 200 piring mie ayam merupakan kombinasi berapa banyak modal digunakan. Modal ini kan macam-macam ya, misalkan bahan bakunya ya, bahan bakunya, kemudian uangnya, kalau misalnya perlu alat bikin mie ayamnya, misalnya mie-nya seperti apa, butuh mesin atau apa. Nah, ini modal. Jadi modal ini cukup luas. Kalau kita bahas, modal itu banyak sekali ya. Bentuknya bisa bahan baku, tepung terigu, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, itu bahan baku. Uang berarti berapa uang kita keluarkan gitu ya untuk membuatnya. Nah, ini yang kedua itu labor terkait dengan tenaga kerja. Berapa orang sih dari 200 piring ini, berapa orang yang menghasilkan, berapa orang yang kita kerjakan atau kita pekerjakan untuk menghasilkan 200 piring. Oh, ternyata si Nadia sebagai pengusaha mie ayam itu dia mempekerjakan 2 orang tukang masak gitu soalnya. 2 tukang masak atau ya bikin ini ya 2 orang, berarti berapa orang sih? Oh 2 orang. Nah masing-masing orang berapa digaji misalkan. Nah itu perlu kita perhatikan bahwasanya inti dari fungsi produksi ini adalah bagaimana output yang kita produksi Q merupakan fungsi kombinasi dari penggunaan input yang kita lakukan gitu ya. Nah dalam fungsi produksi ini seperti yang kalian lihat di layar kita ya, itu adalah pertama fungsi produksi jangka pendek. Yang kedua adalah fungsi produksi jangka panjang. Ini berdasarkan term lamanya. Berapa lama kalian memproduksi ini. Oh, jangka pendek berarti ya kurang dari 1 tahun atau cakupannya hanya habis misalkan per harian gitu misalnya. Oh, hari ini bikin 200 mangkok, besok 300, besok lagi 250, dan lain-lain. Itu jangka pendek yang sangat terbatas waktunya. Nah, fungsi produksi jangka pendek ada salah satu input yang mengalami input tetap. Jadi, kalau jangka pendek itu ada inputnya bersifat tetap. Nah, biasanya ditandai ada salah satu input yang tetap, ada satu lagi yang bersifat variabel. Nah, input yang tetap itu kita tandai atau kita notasikan dengan simbol seperti ini di atasnya. Seperti ini. Di K itu ada bar, dibaca bar ya. K bar, L. Berarti input modalnya bersifat tetap. Artinya dia nggak akan berubah.
Misalnya mesinnya ya dari tahun sekian sampai sekian hanya ada 3 buah mesin gitu. Nah, itu berarti modalnya tetap. Berarti yang L ini modalnya kita sebut sebagai variabel atau bisa berubah terus bertambah tiap harinya. Jadi sekarang bikin 200, 2 orang yang kita pekerjakan. Besok si Nadia bikin 300, maka butuh 1 orang lagi. Besok lagi makin banyak, maka semakin banyak orang yang kita pekerjakan. Maka inputnya bersifat variabel. Artinya adalah input yang bersifat tergantung berapa banyak output yang kita hasilkan. Semakin banyak barang kita hasilkan, maka semakin tinggi atau semakin besar jumlah orang yang kita butuhkan untuk kita bekerjakan seperti itu. Jadi fungsi jangka pendek, dia ada 2 variabel, variabel tetap sama variabel input tetap sama variabel input variabel gitu ya, atau variabel bebas dikatakan seperti itu. Nah, itu yang jangka pendek. Bedanya dengan jangka panjang, kalau jangka panjang semua input bersifat variabel. Artinya nggak ada input tetap. Jadi karena jangka panjang, faktor-faktor misalnya berapa sih kalau misalnya si Nadia kalau memproduksi butuh tempat gitu ya, bikin mie ayam. Nah, ada sewa, misalkan kalau kita katakan ada namanya biaya ya. Nanti kalau kita belajar ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, misalkan sewa kios gitu. Nah, kios ini kita perhatikan hanya jangka pendek. Nah, sedangkan sewa kios ini untuk jangka panjang itu tidak kita perhatikan lagi. Karena udah kita bayarkan gitu dalam jangka waktu yang sekian lamanya. Nah, jadi kita nggak mikirin tuh sewa kios ya, baik ketika Senadia berproduksi 200 atau nggak sama sekali, tetap harus bayar sewa. Karena sudah terikat sama kontraknya. Sewa dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, biaya sekian. Terserah kamu mau banyak berproduksi, mau nggak sama sekali libur, tetap harus bayar sewa kontraknya sekian. Ibaratnya kalau teman-teman nanti kuliah, sewa kos-kosan, kalian sering tinggal di kos atau jarang pulang kos, misalnya. Tetap bayar uang sewa kosnya sekian, walaupun fasilitas yang kalian nikmati itu nggak banyak gitu ya. Kalian nggak pakai airnya, listriknya, kalian jarang pulang misalnya, nah tetap bayar kosnya sekian. Nah itu kita katakan biaya tetap, input tetap. Nah dalam jangka panjang, semua input bersifat variabel, berubah-ubah gitu ya. Jadi nggak ada kita lihat ada input yang tetap lagi. Itu kita katakan dalam fungsi konsep dalam berproduksi gitu ya. Semua input bersifat ini semua maaf ya, sebentar. Semua bersifat variabel. Semua input bersifat variabel, sedangkan yang jangka pendek input tetap ditambah dengan input variabel. Nah, itu perlu kita pahami ya dari teman-teman semuanya di sini. Ada yang tanyakan dulu? Tidak, Kak. Paham ya, Mirna ya? Lasmi, paham ya? Nah, kita kalau misalnya kita lanjutin, ada fungsi produksi jangka pendek, ada jangka panjang. Pertama kita bahas dulu fungsi produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ini tadi kita ibaratkan semua input adalah ada tetap dan variabel ya. Tetap plus variabel. Nah, namanya tetap sama variabel itu perlu kita catat karena tetap itu nggak akan mempengaruhi, maka nggak kita akan masukin. Kita akan mempengaruhikan yang variabelnya aja ya tadi ya, sesuai dengan faktor produksinya itu L tadi yang bersifat variabel, maka dalam fungsi dalam sumbu horizontalnya input L-nya adalah ini. Kita masukin bukan input K karena K-nya tetap, maka tenaga kerjanya yang kita masukin dalam salah satu input. Nah, TP ini adalah total produksi. Nah, total produksi ini berapa banyak keseluruhan hasil produksi yang barang kita hasilkan dipengaruhi berapa banyak jumlah orang yang kita pekerjakan. Jadi TP atau total produk merupakan total produksi dari penggunaan sejumlah tenaga kerja yang kita lakukan, kita pekerjakan. Nah, nanti ada setelah itu kita akan mempelajari ya macam-macam. Nanti ada AP, ada MP dan lain-lain kayak gitu. Nah, kita akan coba jelasin ke teman-teman perbedaannya apa gitu ya. Nah, kita jabarkan ada turunannya masing-masing. Nanti dibagi masing-masing tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, di sini kalau kita lihat ini sama ya dengan yang tadi. Cuma ada istilah, kemudian kita kenalkan dengan istilah namanya MP. Ini disebut sebagai marginal product.
Kemudian ada istilah namanya AP, disebut sebagai average product. Sesuai dengan singkatannya, nah MP itu dia awal-awal naik, tahap 1, kemudian setelah itu menurun hingga bisa negatif. Ini kan negatif ya. Kalau di bawah 0 berarti dia negatif. Sedangkan AP dia tidak akan pernah 0, dia hanya berada di bawah gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kita jelaskan ya. Tadi kita tahu TP itu adalah total produksi. Nah, sedangkan kalau kita pahami MP itu adalah marginal product. Semua kata atau istilah marginal ini maknanya adalah tambahan atau selisih. Tambahan. Ibaratnya ketika misalnya si Nadia mempekerjakan 1 orang tenaga masak, dia bisa menghasilkan 100 porsi mie ayam. Nah, berarti kalau misalnya si Nadia tambah 1 orang lagi jadi 2 orang, dengan asumsi masing-masing orang bisa menghasilkan 100, berarti berapa total produksi yang dihasilkannya? 100 dikali 2 yaitu 200. Jadi 1 orang bisa menghasilkan 100 mie ayam, kalau ditambah lagi jumlah pekerjanya, 2 orang bisa menghasilkan 200 mie ayam. Nah, itulah kita katakan ini namanya TP, total produksi. Ini namanya input tenaga kerja yang kita gunakan. Nah, ada istilah namanya MP tadi, marginal product. Tambahan produksi yang kita lakukan setelah menambah jumlah tenaga kerja tadi. Gimana dong Kak cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah yaitu selisih total produksi setelah TP2, kita anotasikan, kita kurangi dengan ini ya, TP2 dikurangi TP1 dibagi L2 dikurangi S1. Nah, kalau kita sederhanakan, MP sama dengan delta TP selisih produksi setelah dibagi dengan delta L selisih jumlah orang kita pekerjakan setelah dikurangi dengan sebelumnya. Nah, berarti tadi awalnya TP2-nya ini berarti 200 ya. 200 barang kita hasilkan, terus kita kurangi dengan sebelumnya 100. Gitu ya. Paham ya, teman-teman? Total produksi setelah dikurangi dengan sebelumnya dibagi input setelah dikurangi sebelumnya gitu ya. Namanya delta TP dibagi dengan delta L. 200 dikurangi 100 dibagi si Nadia produksi 2 orang dikurangi dengan 1 orang gitu ya. 2 dikurangi 1. Berarti 200 dikurangi 100, 100. Dibagi 2 kurang 1, 1. Dapat tambahan produksi sebanyak 100. Jadi maknanya lah dari 100 ini dengan menambah jadi 2 orang, tambahannya sebanyak 100. Sehingga totalnya jadi 200. Begitu cara mencari marginal product atau tambahan produksi. 200 dikurangi 100 dibagi 2 dikurangi 1. Nah, seperti itu ya kalau misalnya kita bahas terkait dengan marginal product. Sudah dari sini ya, delta TP dibagi delta L atau sama dengan delta Q dibagi dengan delta L. Nah, kemudian ada namanya average product, rata-rata produksi setiap orang artinya. Jadi, katakanlah 1, 2, 3, 4 orang. Nah, dimaksud dengan rata-rata produksi adalah ya keseluruhan total produksi yang kita hasilkan, kita bagi dengan jumlah orang kita kerjakan. Ibaratnya si Nadia total produksinya adalah 200, berapa orang dipekerjakannya? Misalkan ya, katakanlah 5 orang. Berarti masing-masing orang itu berapa menghasilkan bakso atau mie ayam? Sebanyak 40. Jadi 200 total produksi dibagi dengan jumlah tenaga kerja, dapatnya adalah 40. Artinya adalah 40 ini masing-masing orang yang bisa menghasilkan mie ayam. Kayak gitu. Itu disebut sebagai average product. Delta total keseluruhan, kalau misalnya ibaratnya nilai rapor ya, jumlah nilai rapor dibagi dengan mata pelajaran semuanya. Itu kita katakan berapa sih rata-rata nilai rapor di semester sekian, yaitu keseluruhan jumlah nilai dibagi dengan jumlah mapel kalian gitu ya, yang diujikan. Nah, nanti dalam teori jangka pendek, fungsi produksi jangka pendek ini ada sebuah hukum yang bekerja. Kita sebut sebagai law of diminishing return. Ada orang ABG jelasin disebut sebagai LDR gitu ya, bukan LDRM ya.
Law of distance relationship. Jadi ini bukan seperti itu, tapi law of diminishing return. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Coba hapus biar kelihatan jelas ya. Jadi LDR ini disebut sebagai hukum pertambahan hasil semakin menurun. Nah, itu kita sebut sebagai LDR atau law of diminishing return. Nah, artinya lah setiap tambahan input variable atau jumlah tenaga kerja yang kita tambahkan, itu tambahan produksinya akan semakin menurun. Nah, disinilah fenomena LDR itu terjadi. Kita sebut sebagai nanti ada hukum LDR ini gitu ya. Nah, kapan terjadi LDR ini? Saat marginal produknya menurun nih, tahap 1 ini. Nah, ini terjadi LDR. Awan tambahannya meningkat nih, tambahan produksinya meningkat. Setelah itu tambahannya menurun. Nah, disinilah kita katakan tambahan menurun itu mulai tahap 1 sudah terjadi di marginal product. Disebut sebagai law of diminishing return. Nah, gimana dong Kak? Coba kita lihat. Bisa nggak di grafik atas kita gedein? Bisa. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya kita lihat nih untuk teman-teman ya. Katakanlah di sini ada 1 orang kita pekerjakan oleh si Nadia, ini berarti 2 orang, ini berarti 3 orang, ini berarti 4 orang. Nah, ketika masuk 1 orang bisa menghasilkan 40 bakso misalnya. Ini kan TP ya, ini ke TP, total produksi, total produk. 1 orang bisa menghasilkan 40. Terus 2 orang bisa menghasilkan katakanlah 70. Ntar 85 deh, 85. 3 orang gitu ya. Nah, hanya misalkan jadinya adalah 100. Nah, dari 2 ke 3 inilah, dari 2 ditambah jadi 3 tenaga kerja, tambahannya menurun. Kalau kita lihat ya, dari 1 tambahannya adalah 40. Dari 0 ke 1 ya, 40 kurangi 0, 40 dibagi 1, 40. Nah, dari 85, MP-nya ya, 85 dikurangi 40, 45. 45, 2 dibagi ya, 2 dikurangi 1, 1. 45 dibagi 1, 45 tambahannya. Oke ya. Nah, setelah itu 100 ke 85. Dari 3 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat 100 dikurangi 85 dibagi tenaga kerja 3 ya. 3 dikurangi 2 ya. Nah, dapatnya adalah 15. Tambahannya menurun nih, awal 40, 45. Nah, tambahannya menurun nih, hanya 15. Nah, inilah kita katakan setelah tahap ini, kita katakan namanya adalah LDR. Law of diminishing return. Saat penggunaan tenaga kerja sebanyak 3 orang ini. Tambahan hasil semakin menurun, dia nambah, tapi tambahnya sedikit. Gitu. Awal tambahnya 40, setelah itu tambahnya 45, setelah itu tambahnya 15. Ketika semakin banyak orang kita pekerjakan, ini kita belajar skala ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada namanya efektif dan efisien. Ternyata semakin banyak orang kita pekerjakan, belum tentu semakin efisien. Ternyata banyak orang menganggur misalkan. Kalau kerjanya nggak optimal. Makanya perusahaan membutuhkan, oh berapa sih yang bisa dipekerjakan? Oh misalnya 10 orang. Kalau beda 10 orang, dia nggak akan efektif dan tidak akan efisien. Dia akan rugi misalnya. Itulah kita katakan adanya efisiensi dalam berproduksi gitu ya. Maka ini perlu diperhatikan. Nah, ini kita katakan terjadi fenomena namanya law of diminishing return. Nah, seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Yolanda, Mirna, paham ya? Nakia, ada yang tanyakan Nakia? Tidak, Kak. Oke, paham ya? Paham. Paham ya? Tanya aja ya kalau misalnya kalian nggak paham ya. Nanti kan coba jelasin kembali. Sampai kita kehilangan momen ya. Nah, kita bahas terkait dengan tadi bagaimana terkait dengan teori fungsi produksi berjalan dan bagaimana fungsi produksi jangka pendek. Ini yang keterangan tadi. Tahap 1 dari TP, AP, MP0 hingga AP maksimum. Jadi perlu kalian tahu nih bentuk kurvanya ya, teman-teman. Jangan sampai kalian lupa nih, diingat metode cara menghafalnya ya. Tadi total produksi itu semakin banyak kita produksi semakin besar, tapi kelamaan total produksi itu semakin menurun nih.
Ternyata bisa loh total produksinya semakin banyak nih. Awalnya misalkan lagi ya, si Nadia mempekerjakan 1 orang, 2 orang, 3 orang, katakanlah ini 4 orang nih. Kok bisa nurun nih? Kan kalau logika kita semakin banyak orang kita kerjakan, otomatis total produksi semakin meningkat dong ya. Kalau bisa menurun. Nah, kira-kira kalau menurut Nadia kenapa nih? Kok bisa total produknya menurun nih? Semakin banyak orang yang kita pekerjakan, mestinya kan semakin besar jumlah barang kita hasilkan. Kenapa dia bisa menurun? Kalau menurut Alida, Kak, gara-gara Ya, kok berbunyi device-nya? Kenapa, Lida? Silakan. kalau menurut Alida, gara-gara input yang lainnya tetap, Kak. Input Jadi yang nggak lainnya tetap. efisien lebarnya doang yang naik, tapi kayak sumber dayanya tuh kayak tetap aja, kayak modal yang lain tetap. Input yang lain tetap terbatas, tapi kita terus nambah orangnya gitu ya. Alida dari SMA mana? Saya lupa. Dari SMA N1 Sukaresmi. SMA 1 Sukaresmi ya. Nah, yang lebih benar ya, jawaban yang lebih tepat ya istilahnya itu adalah karena kita punya ini ya, sesuai dengan keterbatasan ya, kita memerlukan biaya. Jadi ingat tadi fungsi-fungsi itu kombinasi dari modal dan tenaga kerja yang kita lakukan. Nah, L ini atau tenaga kerja ini itu memerlukan upah, ya kan? Modal kita katakanlah tadi, misalnya si Nadia butuhan modalnya 10 juta, tapi ketika kita nambah terus 4 orang, maka ada biaya yang kita keluarkan untuk menggaji 1 orang tenaga kerja tadi, tambahan biaya, maka semakin mengurangi modal kita dong, ibaratnya gitu. Ibaratnya 10 juta nih, bisa membayar 3 orang. Tapi kalau dia nambah lagi jadi 4 karyawan, nah terus 1 orang ini mau bayar pakai uang apa kayak gitu. Otomatis kalau nggak uang ini ya dikorbankan modalnya. Berarti modalnya semakin sedikit dong modalnya. Nah, otomatis semakin sedikit ya makin menurun dia. Ibaratnya 10 juta ini modalnya bisa membayar 3 orang, ditambah lagi jadi 4 orang, maka modalnya harus diturunkan, dipakai modalnya. Jadi ketika modal sedikit, bahan bakunya sedikit, ya total produksinya semakin lama semakin sedikit dong. Kita hanya habis uang kita buat gaji orang aja. Ibaratnya gitu. Kalau kita jabarkan lebih dalam ya penjelasan Alida itu karena alokasi biaya atau anggaran untuk membayar balas jasa dari tenaga kerja itu membutuhkan biaya yang besar sehingga bisa mengorbankan input lain yang bisa menghasilkan sehingga ya mau kelamaan total produksi yang dihasilkan semakin sedikit. Karena ingat kita ada pengorbanan ya seperti itu. Makanya yang optimal adalah di sini berarti di jumlah penggunaan 3 tenaga kerja bukan 4. 4 dia menurun. Ada yang tanyakan dulu? Siap-siap. Jelas ya. Ini api sedang naik, ini silakan nanti kalian lihat ya. Nah, tadi itu fungsi produksi dalam jangka pendek. Nah, berikutnya kita beralih ke fungsi produksi dalam jangka panjang. Fungsi produksi dalam jangka panjang itu ada 2 nanti kita pelajari kurva. Pertama adalah kurva isokuan. Sebentar ya, agak noise suaranya sebentar. Oke, kita lanjutin ya, teman-teman. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat ada fungsi produksi jangka pendek kalau kita pelajari. Kemudian kedua ada ternyata fungsi produksi jangka panjang. Kalau fungsi produksi jangka pendek itu bentuk kurva tadi ya, total produk, marginal produk, average produk, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya fungsi produksi dalam jangka panjang, itu kita pakai kurva. Ini mirip kita belajar kemarin di teori perilaku konsumen. Nah, dalam jangka panjang ini kita ada istilah menggunakan pertama isokuan, kedua ada isokos.
Nah, kalau isokuan ini kalau dalam perilaku konsumen kemarin kita bahas itu mirip bentuknya dengan difference curve gitu ya. Ini sampai kebalik nanti. Difference curve. Nah, berikutnya satu lagi isocost itu mirip seperti budget line dalam perilaku konsumen. Nah, kita akan coba bahas apa sih bedanya isokuan dengan isocost ini gitu ya. Nah, isokuan itu adalah kurva yang menggambarkan bagaimana kombinasi dua input yang kita lakukan, input variabel ya, yaitu tadi modal dan tenaga kerja. Jadi dalam jangka panjang semua input bersifat variabel ya, dua input variabel, modal dan tenaga kerja. Nah, tadi karena benar nih tadi kata si Adila ya, kalau dalam jangka pendek input hanya bersifat tetap. Kalau kita tambah tenaga kerja, maka input tetap tadi mesti kita kurangi gitu ya. Nah, kalau dalam jangka panjang, semua input modal dan tenaga kerja bersifat variabel. Sehingga kita bisa otak-atik berapa banyaknya gitu. Nah, jadi kombinasi dua input yang kita lakukan untuk menghasilkan tingkat output yang sama bagi si produsen. Jadi ibaratnya kalau misalkan membutuhkan di titik A ini, katakanlah ini 10 modal, ini satu tenaga kerja, sama jumlah barang dihasilkan dengan ini satu modal itu 10 tenaga kerja, asalkan dia masih berada di sepanjang kurva itu menghasilkan output yang sama. Kalau dalam perilaku konsumen, kombinasi dua barang yang kita konsumsi, bakso sama soto untuk menghasilkan kepuasan yang sama, kepuasan. Nah, kalau produsen, terlibat produsen, kombinasi dua input yang kita produksi untuk menghasilkan output yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dua input tadi yang kita lakukan ya, bisa tenaga kerja, bisa modal, itu menghasilkan output yang sama. Sama juga kalau kalian memutuskan menggunakan 3 modal dengan 3 tenaga kerja, sama aja jumlah barang yang dihasilkan gitu, asalkan dia masih dalam sepanjang kurva. Misalnya kita katakan nih 100 outputnya digunakan mengalokasikan input modal dan tenaga kerja. Nah, tergantung kalian mau bikin berapa dari 100 ini. Misalkan K-nya adalah 20, L-nya adalah 5. Ya, saya 100, atau kebalikannya, K-nya 5, L-nya 20. Sama aja gitu. Atau maunya berapa misalkan? Misalnya 10, K-nya, L-nya 10, sama aja. Intinya sama-sama 100, terserah kalian mau alokasinya berapa. Asalkan ini ya, jumlah output yang sama. 20 kali 5, atau 5 kali 20, atau 10 kali 10, ya 10 modal, 10 tenaga kerja, sama jumlah barang yang kita hasilkan. Nah, itu isokuan. Nah, kemudian kita lanjut, kemarin sempat kita bahas dalam ini isocost itu mirip dengan budget line, bentuknya kurvanya sama gitu ya. Dia bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ya, teman-teman, kalau isocost itu kurva yang menjelaskan atau menggambarkan kombinasi dua input yang kita butuhkan, kita kerjakan ya, modal atau kerja dengan modal yang membutuhkan anggaran atau biaya yang sama. Anggaran yang sama. Terserah kalian, mau kalau titik A ini semua input kita habiskan buat beli modal, artinya modalnya 100 gitu ya, nggak ada orang sama sekali ya, ini 0 gitu ya. Jadi terserah kalian apakah 0 tenaga kerja 100 modal sama dengan 0 modal 100 tenaga kerja gitu, atau mau terserahnya mau balance, misalnya mau 50-50. Nah, asalkan dia kombinasi dalam sepanjang kurva ini kombinasi dua input bahan atau variabel yang kita keluarkan atau kita butuhkan itu membutuhkan biaya atau anggaran yang sama jumlah barang yang kita hasilkan. Nah, makanya kalau misalnya kita tulis dalam simbol ini lebih banyak hitung-hitungannya ya. Nah, ini misalkan itu adalah uang yang dimiliki oleh pengusaha gitu ya, itu adalah income. Nah, tadi kita lihat ada jumlah tenaga kerja L dengan jumlah modal kita perlukan K. Nah, karena kita di sini biaya ya, inilah konsep kita pakai biaya, maka jumlah orang kita pekerjakan berapa sih upahnya? Nah, itu kita sebut sebagai W.
W dikali berapa banyak pekerja yang kita kerjakan, masing-masing berapa gajinya. Nah, kita sebut sebagai W. W itu singkat sebagai wage, upah. Berapa sih biaya 5 tenaga kerja? Berarti 5 orang tenaga kerja dikalikan masing-masing gajinya per orang. Jadi W kali L. Ditambah R dikali K. K itu adalah modal, kapital. R itu adalah balas jasa. Ini ya, balas jasa dalam bentuk modal disebut sebagai R, itu singkatan dari rent. Sewa. Modal kita biasanya disewa gitu. Jadi berapa sih total akumulasi pengeluarannya? Berarti W dikali L ditambah dengan berapa R dikali K gitu ya. Harga sewa satu modal dikalikan jumlah barangnya. Misalkan kita masing seperti ini, 100 juta misalkan ya, itu 2 orang tenaga kerja kita kerjakan ditambah dengan kita punya 5 mesin 5K gitu. Katakanlah 1 orang gajinya adalah 2 juta. Nah, berarti 2 kali 2 juta ditambah harga 1 mesin berapa? Misalnya adalah 10 juta gitu, atau 20 juta atau berapa gitu ya. Artinya jumlahnya seperti itu. Format dalam cara kita menghitung anggaran atau biayanya adalah I sama dengan W dikali L ditambah dengan R dikali K. Wage per input tenaga kerja ditambah dengan harga R gitu ya, sewa untuk tiap modalnya. Ada pertanyaan? Belum? Tidak, Kak. Paham ya? Nah, itu untuk dalam hal ini. Kemudian ini bisa kita lihat ya dalam teori perilaku tadi kalau misalnya konsumen, tapi ini kita bahas dalam teori perilaku produsen. Nah, dalam teori perilaku produsen ini dia bisa mengalami perubahan untuk kurva anggaran ya. Kita lanjutin ya, kurva anggaran ini bisa mengalami perubahan. Pertama dia bisa mengalami rotasi, kemudian ya sebentar, kita kecilin ya biar kelihatan semuanya. Nah. Ini kita semuanya. Nah, dia bisa mengalami rotasi, bisa mengalami pergeseran, bisa mengalami rotasi dan bergeser. Yang C ini. Kalau rotasi, itu hanya salah satu input yang mengalami perubahan. Misalnya nikah modal 10 ya, ini misalkan 10, ini 20. Nah, kalau misalkan rotasi, itu terjadi hanya perubahan harga salah satu input. Berarti kalau kasusnya seperti ini, kalau misalkan dia berotasi ke kiri, berarti biaya tenaga kerjanya lebih mahal atau lebih murah? Mirna atau Nadia? Kalau dia berotasi ke kiri nih, harga tenaga kerja 1 orang itu lebih murah atau lebih mahal? Nadia? Atau Alida deh? Atau teman-teman lain? Lebih murah. Lebih? Murah. Lebih mahal. Kenapa? Nah, kalau dia rotasi ke kiri ya, lebih mahal. Awalnya kita bisa mempekerjakan 20 orang, besoknya bisa hanya 10. Otomatis biaya untuk menggajinya lebih mahal dari sebelumnya. Sehingga dia berotasi ke kiri dalam. Nah, ini kan tetap ya, 10. Input modalnya tetap, salah satu input mengalami perubahan harga. Berarti input harga tenaga kerja lebih mahal. Kita hanya bisa mempekerjakan sedikit gitu. Nah, sebaliknya ketika dia berotasi ke kanan atau keluar, nah berarti jumlah orang kita pekerjakan semakin lebih banyak. Berarti harga, atau bukan harga orang ya, tapi biaya untuk menggaji orang per orangnya lebih murah. Awalnya misalnya 10, kita bisa mempekerjakan 20 orang. Gitu. Itu rotasi. Salah satu input mengalami perubahan harga. Nih, karena perubahan harga salah satu input, berarti input L ini bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Lebih mahal dia berotasi ke kiri, lebih murah dia berotasi ke kanan. Nah, kita lanjut kalau misalnya itu yang pertama. Kalau yang kedua dia bisa mengalami pergeseran. Kalau pergeseran ini dia unik. Kalau dia pergeseran dia sejajar nih bentuk bergesernya. Katakanlah si Nadia punya uang awalnya adalah 10 juta.
10 juta dia bisa menggunakan 5 modal, 5 orang tenaga kerja, atau misalnya 5 tenaga kerja dengan 5 modal, katakanlah 100 juta ya, 5 orang yang dipekerjakan dan 5 modal. Tapi ketika pendapatannya Nadia, omsetnya naik jadi 200 juta, nah Nadia bisa mengerjakan 10 tenaga kerja, bisa modalnya 10 juga. Nah ini bergeser. Bergeser pertama disebabkan pertama jika pendapatan pengusaha atau perusahaannya meningkat, bisa menggeser ininya ke kanan gitu ya, otomatis bergeser sebelah kanan, pendapatan meningkat. Ketika bergeser sebelah kiri, pendapatan itu menurun. Awal beli 10, sekarang 5 gitu ya, itu menurun. Dia dua hal kalau dia bergeser. Pertama seperti itu. Nah kalau kedua, kalau kita lanjutin ke bawahnya. Nah kalau kedua yaitu perusahaan pertama tadi ya, satu yang mempengaruhi dia bisa bergeser, satu adalah pendapatan. Kedua atau anggaran ya, perubahan anggaran. Nah, yang kedua itu harga keduanya mengalami perubahan. Apakah lebih mahal atau lebih murah, tapi proporsi yang sama. Misalnya, tenaga kerja kita kerjakan, upahnya menurun 10%. Terus ini tadi modal ya, modalnya juga turun 10%. Maka dia bergeser. Jadi, penurunan atau perubahan harga apakah naik atau turun, kedua-duanya ya tadi ya rotasinya salah satu, kalau dia rotasi dan kalau dia bergeser kedua-duanya, kedua input mengalami perubahan harga dengan proporsi yang sama, misalnya 50%, 50%. Maka dia bisa bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, kayak gitu. Itulah yang menyebabkan dua hal untuk mengalami pergeseran. Ada yang ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Oke ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga namanya adalah berotasi dan bergeser. Kalau misalkan berotasi dan bergeser, itu hanya salah satu yang terjadi. Kalau dia berotasi dan bergeser, yaitu harga masing-masing ya, apakah modal maupun tenaga kerja, itu mengalami perubahan. Tapi catatannya adalah proporsi yang tidak sama. Apakah perubahan modalnya lebih mahal, lebih besar dengan tenaga kerja, nah itu dia mengalami rotasi dan bergeser. Misalnya di sini ya, ini kan perubahan K-nya lebih sedikit nih. Nah, sedangkan L-nya lebih besar nih. Misalnya 10, ini 20, ini 5, ini 7. Gitu. Ini perubahan persentase L-nya lebih besar. Berarti perubahan harganya untuk tiap-tiap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan perubahan modalnya. Misalkan harga input L naik 50%, tapi harga input K naiknya hanya 20%. Kalau sama-sama naik, berarti dia berotasi dan bergeser ke kiri dalam. Kalau harganya murah, kedua-duanya tapi lebih besar L-nya, berarti dia berotasi dan bergeser ke kanan, kayak gitu. Nah, inilah perbedaannya untuk kalau misalnya satu rotasi, yang kedua bergeser, yang ketiga rotasi dan bergeser. Input variabel yang kita gunakan itu masing-masing dipengaruhi ya, berapa banyak jumlah tenaga kerja maupun juga jumlah modal kita lakukan untuk dalam kegiatan berproduksi seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Tidak, Kak. Oke ya, udah semua. Udah paham nih, nggak jelasin nih. Enggak ternyata. Nah dia apa enggak dia? Atau yang lain di sini? Cukup, Kak. Paham ya? Penjelasan lebih dalam ada di YouTube Kakak, silakan nanti lihat di YouTube Kakak ya, lengkap untuk yang mikro pokoknya deh, ada. Nah, ini Kakak jelasin pelan-pelan ya, karena kebutuhan kita gitu ya, teman-teman. Udah, ini terakhir ternyata. Nah, itu tadi pergeseran kurva. Terakhir, ini poin terakhir yang akan Kakak sampaikan sebelum kita break ya. Nah, terakhir itu ada keseimbangan produsen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan produsen? Kemarin kita juga bahas ada namanya keseimbangan konsumen. Sama-sama.
ketika kalau kita katakan dia keseimbangan produsen ketika kurva isokuan ini bersinggung dengan kurva isokos. Jadi sama dengan teori pelaku konsumen kemarin ya, kurva indifference curve bersinggungan dengan kurva budget line. Nah ini juga berlaku, kurva isokuan bersinggungan dengan kurva isokos, di titik inilah kita katakan keseimbangan konsumen, keseimbangan produsen. Artinya adalah produsen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk berproduksi, baik dia menggunakan tenaga kerja maupun modal. Itu kita katakan keseimbangan produsen. Seperti itu, ada yang tanyakan untuk pembahasan kita chapter 6 ini?